Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini kita akan membahas komik yang cukup ini, lama. Sano Yoshitsune. Kelihatan nggak? Kelihatan sih sepertinya. Komik yang cukup lama ini Sano Yoshitsune. Tahun berapa ya? 2002. Terus berlanjut. Tapi cepet juga ya. 2001 dia Iya, di memang zaman Jepangnya. dulu kan komik-komik sejarah seperti ini punya bargaining yang gede, Mas. Seperti Legenda Naga. Sebelum lama sekali. pas ini terbit itu juga Sanzoku O juga terbit. King of Bandit dari komik yang King of sama. Bandit, ya. King of Bandits. Itu nanti akan kita bahas juga di tempat terpisah. Nah, Sano Yoshitsune ini nyeritain tentang Yoshitsune ya. Basically Yoshitsune, dan dia terbit dalam 2 seri. Sano Yoshitsune yang pertama 1 sampai 22, lalu Genpei War 1 sampai 2. Memang Jepangnya gitu? Memang Jepangnya juga gitu. Oke. Nah, ini tuh aku dulu suka banget karena sebenarnya strategi sih. Oh ya, Kan ini fokusnya di strategi Betul. Sebagaimana aku lebih dulu membaca Sanzoku O sebenarnya. Di apa namanya? Di Shonen Max. Oke. Nah, habis itu aku baru pick up Sano Yoshitsune. Karena dulu pas ini terbit aku belum tahu di Nganjo kan rental hampir non-existent kan. Aku dulu memang baca, aku seneng karena iya benar strategi itu, dan Sano memang ya di sininya kan yang dipakai tuh kita tuh penasaran dengan dia tuh ngerti keadaan terus mau ngapain. Kita tuh penasaran dengan itu gitu loh. Jadi menarik sih. Dan twist soal ternyata bukan Sanao. Itu sampai akhir masih kepake terus gitu. Masih kepake terus, dan secara gaya itu kan juga shonen banget ya. Shonen banget, gambarnya aku seneng. Gambarnya bagus, bagus banget gambarnya. Komik-komik sejarah kayak gini tuh memang menyenangkan sih. Adegan perang, bukan pertarungan ya. Adegan perangnya juga tergambarkan dengan cukup baik. Walaupun kalau dibaca ulang sebenarnya strateginya cukup sederhana. Kalau kita membandingkan dengan apa namanya Revenge of Time, nggak ngerti Mas Bagas, itu strateginya jauh lebih kompleks. Kalau itu siapa namanya? Kingdom. Ya? Nah, Kingdom itu juga sebenarnya cukup sederhana tapi dibikin kompleks. Sama masifnya luar biasa. Iya, jauh lebih masif. Karena skalanya kan penghancuran kerajaan kan. Kalau ini kan cuman perang 2 arah kan. Dari Hojo dan siapa? Aku juga lupa. Pokoknya Yoshitsune ini loh. Yoritomo. Minamoto, klan Minamoto menggulingkan klan Hojo. Klan ya, bukan negara yang kayak Kingdom kan. Ya. Dan itu dinamikanya sangat kuat sih bagaimana Yoshitsune itu. Pokoknya aku dulu baca komik ini, gara-gara baca komik ini aku tuh sampai ke perpustakaan Universitas Jember. Untuk nyari tahu. Untuk mencari tahu, zaman dulu kan kalau nyari tahu kita ke perpustakaan ya. Untuk mencari tahu Yoshitsune, klan Minamoto itu Heike itu anunya bagaimana? Ceritanya seperti apa? Sampai langsung ke spoiler ending ya, karena aku baca 1 buku tuh. Iya. Padahal kamu masih SMA ya? Pada saat itu masih SMA. Iya. Nah, sekarang kan kita nge-wiki ya? Nge-wiki aja, udah banyak tersedia di sana. Nah, salah satu yang membuat aku nggak tahan ngelanjut Riz adalah ya karena rasa ingin tahunya menggebu-gebu tapi belum keluar terbit. Maksudnya lama gitu. Jadi aduh, kamu kan pasti ngikutinnya udah cukup banyak tersedia. Udah berapa ya? Satu soalnya. Ya, gitu. aku tuh udah 18. Aku nggak inget ya. Pokoknya udah banyak banget lah. Dan dulu tuh kayak ini pacingnya cukup lambat. Cukup lambat karena ngenalin karakternya. Itu pelan banget. Ngenalin karakternya dari kecil ya. Dari kecil gitu. Habis itu dia ketemu sama dia diisolasi di Queen. Dapat nama Sanao itu kan Minamoto nih Yoshitsune kan terkenalnya. Cuman di sini kan Sanao itu dapat dari Queen. Bandel-bandelnya gimana? Ketemu Benkei, lalu ketemu ada 5 pelayannya itu. Jadi kalau kamu dapat 5 pelayan, kamu akan bisa menguasai dunia. Iya, sebenarnya zaman dulu jelas aku belum tahu tentang Kingdom ya, tapi setelah tahu Kingdom, nonton di Netflix maksudnya. Gitu kan jadi tahu bahwa Qin Shi Huang itu nantinya seperti apa, dan ini kan Sano maksudnya secara gitu, bukan mirip dalam artian ini ya, tapi kita jadi kayak dari tadi bilang kalau kita nyari referensi dunia nyatanya seperti apa, kita jadi
lebih paham gitu loh ini. Jadi asik sih. Asik Sanao Yoshitsune asik. Apa namanya? Terbitnya sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya cukup cukup stabil. Ini tuh dulu saking lakunya tuh sampai ada box setnya. Oh. Jadi bikinin box setnya Sanao Yoshitsune gitu. Iya. Saking lakunya. Tahun 1180. Karena memang komik sejarah, sekali lagi aku tekankan, komik sejarah itu punya tempat di hati pembaca Indonesia dulu. Kalau sekarang aku nggak ngerti ya. Makanya banyak sekali alternatif komik sejarah, salah satunya Historie. Itu nanti kapan-kapan kita bahas. Ada juga ya? Tentang cerita Roma. Oh. Cerita Roma. Anunya Alexander, sekretarisnya Alexander. Oke. Menarik itu Mas Bagas. Kayaknya cukup Oke sih, aku seneng Eropa tuh. Ada Cesare itu. Menarik. Aku punya komik-komik aneh-aneh sih. Ya. Nah, aku dulu pada saat baca ini tuh aku lupa timelinenya barengan apa enggak, tapi yang jelas mungkin enggak terlalu lama bedanya ngelihat seragam-seragam kayak gini kan. Seragam. Ya maksudnya busana kayak gini itu kayak Hikaru no Go. Kayak gitu. Jadi nggak tahu ya di tahun itu tuh kayak nemuin hal-hal yang mirip-mirip ya. Kayak gitu. Jadi memang saya kan nggak tahu tahunnya sama atau enggak, karena aku nggak terlalu. Aku lupa. Aku juga nggak punya komiknya sih. Dulu punya? Memang nggak punya. Aku juga nggak tahan sih baca belum itu. dapat yang murah aja. Oke. Itu masuk list wajib beli, cuman belum dapat yang murah aja. Kalau ini ya simply karena strategi sejarah, terus di luar dugaan sangat akurat. Oh gitu? Di luar dugaan. Aku Setelah mengikuti sangat akurat. Cuman makanya itu kan, soalnya Yoritomo itu kan kakaknya Yoshitsune, itu kan diceritakan nanti akan yang mengoutcast Yoshitsune ya. Cuman dalam perjalanannya di awal-awal, sampai pasti ingat kan, dia menghadap ke kakaknya, lalu lalu disuruh untuk minta restu lah dari kakaknya agar memerangi Heike ini, memerangi Hojo itu. Terus itu nanti kakaknya dia akan berkhianat di akhir. Nah itu aku tuh nggak convince karena ini orang baik tuh. Dan cuman udah ada di foreshadow ini. Dia kan dikenal sebagai orang yang bisa menilai orang. Ketika kamu melihat matanya, profiling bisa menilai orang. Nah, cuman pas ngomong sama kakaknya itu dia berkaca-kaca karena saking diterimanya, dia merasa diterima gitu. Nah, tapi nanti ternyata di Genpei War tuh bibit-bibit menjengkelkannya kakaknya mulai dibenihkan sih. Jadi ini tuh aku nggak baca Genpei War-nya ya teman-teman. Jadi ini tuh sequel langsung memang. Memang by design. Oke. By design. Jadi setelah Sanao itu diselesaikan, lalu nggak cliffhanger dong. Jadi dia mau menuju ke Mutsu. Nah, habis itu baru lanjut ke Genpei War. Jadi Genpei War tuh fokus di peperangan ya. Sanao Yoshitsune ini dia fokusnya di petualangan. Dia nyari sekutu dulu. Nah, Genpei War tuh beneran perang terus itu. Perang 1 ke perang 2. Nah, makanya ini penting. Lebih membosankan sebenarnya. Iya sih. Lebih membosankan karena beneran petualangan. Kalau ini tuh udah beneran full blown sampai adegan paling terkenal di Yoshitsune itu adalah ketika dia turun dari bukit naik kuda itu juga ada di situ. Endingnya juga sebenarnya ending Yoshitsune itu akhir dari kisah Yoshitsune itu ada beberapa cerita termasuk yang diceritain di Age of Chaos, bukan Samurai. Oh, yang Surano Toki. Pas siapa? Pas chapternya Kichimutsu. Oh, Kichi. Ya, itu kan Yoshitsune juga. Iya, betul. Kebalik, yang dia nangis tuh di sini, bukan di sini. Yang dia nangis ketika ngelihat Yoritomo itu di Samurai, bukan di sini. Asem bisa-bisanya kebalik aku. Nah, itu juga ngambil ending yang mirip dengan itu. Karena itu perjalanan kisahnya yang bertemu banyak orang yang bikin Sanao itu Sanao. Dia akhirnya bisa merdeka dari bayang-bayangnya Yoshitsune yang asli gitu. Itu tuh menarik sekali endingnya. Dia sendiri kan bukan orang yang di zaman itu dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Kan nggak gitu. Nggak. Dia tuh sama sekali nggak jago bela diri. Dia tuh cuman beneran otaknya luar biasa, makanya dan orangnya tulus sekali.
makanya banyak yang mau mati demi dia. Adegan kematian Benkei itu menurutku sama sama dia menjaga tuh sampai beneran gila itu. Itu menurutku salah satu yang diportraikan dengan baik sih. Dan yang aku tahu Benkei itu walaupun bukan di cerita-cerita masa lalu gini, tapi kalau ada anime atau manga yang karakternya dinamai Benkei biasanya matinya begitu. Iya memang jadi khasnya Benkei matinya gitu. Kayak di Getter Robo itu juga sama. Di sini Benkei-nya kan juga punya twist tertentu kan. Jadi dia ternyata orang yang sangat baik hati, dia anti kekerasan. Raksasa yang baik hati. Benar, dia tuh anti kekerasan. Cuman demi tuannya dia mau bunuh orang. Nah, itu kan menunjukkan se-powerful apa sih Jangan sampai kepukul aja sama Benkei. Mati otomatis sekuat itu. Nah, termasuk bagaimana romance karakter-karakternya itu dikembangkan dengan baik juga. Makanya aku seneng banget, Mas. Soalnya aku suka romance kan. Iya sih. Itu yang bikin aku, menurutku Sanao Yoshitsune itu salah satu komik sejarah yang enak dibaca untuk hampir semua kalangan sih. Iya sih. Sekali lagi kalau aku pernah lihat gambar-gambarnya interior pages-nya manga Kingdom, aku tidak suka melihat gambarnya. Iya, tapi kalau ini kan ini enak. Lebih clear ya, lebih clear. Ini enak gitu. Nah, Sanzoku O itu nanti lebih kompleks anunya, strateginya lebih rumit. Berarti tapi nggak membuat lebih nggak enak dibaca? Kalau aku lebih suka ini sih. Oke. Lebih suka ini karena simply. Aku cuma tahu judul kalau itu. Nanti kita bahas sendiri lah Sanzoku. Mas Bagas harus baca dulu sih. Oke. Oke, itu aja sih untuk Sanao Yoshitsune dan Genpei War. Ini nostalgia. Apakah masih gampang dicari? Enggak ya. Sepertinya susah dan. Oke. Ya kita kan nostalgia aja ya. Yes. Itu dia. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye teman-teman. Thank you.